Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bersama Info Sumber. Riani di sini hadir lagi di podcast Info Sumber Batandang dan pastinya dengan bintang tamu yang luar biasa lainnya. Hari ini kita sudah kedatangan Ajo Art Kreatif. Kita akan tanya nih tentang karya-karya yang sudah dihasilkan sama Ajo Art Kreatif. Langsung saja, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Ajo. Selamat siang. Ini kita taunya namanya Ajo Art Kreatif ya, maksudnya tenar dengan nama Ajo Art Kreatif. Sebenarnya nama Ajo ini siapa, Jo? Asli namanya yaitu Apri Martin. Apri Martin. Iya. Oh gitu, karena orang Pariaman makanya dipanggil Ajo. Oke, jadi biar kita lebih akrab, kita panggilnya Ajo aja ya, di sana Info Sumber ya. Jadi Ajo ini, berinformation nih Riani berikan bahwa Ajo ini sudah marang melintang lah istilahnya. Di dunia UMKM, terutamanya membuat prakarya dari hasil-hasil karyanya itu dari pipa paralon atau PVC. Ini cukup menarik karena selama ini kita mungkin mendengar UMKM itu mengolah limbah menjadi sebuah hasil karya, itu mungkin dari sampah plastik begitu ya, atau mungkin dari daun atau dari kayu gitu yang kita kenal dengan EcoBrick, EcoPrint. Nah, kalau yang ini beda. Kalau yang ini dari pipa paralon. Ini Reni cukup penasaran karena jarang ada yang bikin prakarya dari limbah plastik lagi gitu, dijadikan sebuah bentuk karya yang bisa dipakai. Kalau boleh kita bertanya, apa nih yang memotivasi Ajo untuk membuat dan mengolah limbah paralon menjadi karya seni, Jo? Oke, saya jelaskan sedikit kenapa harus pakai limbah paralon ya kan? Iya. Sebenarnya gini, dulu kita mengolah yang pertama kali itu batok kelapa. Batok kelapa itu menjadi aksesoris. Bermacam ragam di tahun 2013 itu saya mulai. Itu karena musim-musim batu akik itu, saya bikin ikatan batok kelapa. Terus saya pikir kembali, batok kelapa ini sebenarnya ternyata kalau nggak diolah pun dia terurai di tanah. Gitu, mikir-mikir pindah ke tanduk. Tanduk sapi, tanduk kerbau ya kan. Olah lagi, ternyata kedepannya saya pikir saya harus ngeluarin duit yang mahal untuk membeli tanduknya. Rumah potong. Akhirnya orang ekonomi ya kan, orang Minang ya kan. Langsung berpikir lagi ya bagaimana saya bikin cara modal yang paling sedikit dan yang lainnya terbantu. Yang lainnya ini yaitu bumi. Gitu. Akhirnya satu waktu saya pergi ke belakang rumah ketemu dengan potongan paralon segini karena dasarnya saya suka bikin lampu hias. Saya coba tes tembak, kasih cahaya di dalamnya, mengeluarkan cahaya remang. Wah bagus nih kalau diukir apalagi gitu kan. Saya coba diukir, akhirnya diukir dan alhamdulillah karya pertama saya bikin gambar Bung Hatta itu laku. Lampu hias berdiri tingginya 30 cm. Saya pikir, saya coba searching kenapa paralonnya apa sih dasarnya, berapa lama sih larutnya di bumi gitu kan. Kita coba searching, ternyata 500 tahun itu belum tentu larut. Cukup lama ya? Ya, karena yang membuat dia kuat itu PVC-nya tadi, vinilnya. Nah, jadi di situ kita coba olah jadi apa aja, alhamdulillah melahirkan 60 karya. 60 karya? Macamnya. Bermacam-macam itu termasuk aksesoris dan juga peralatan rumah tangga berarti ya? Tas perempuan. Terakhir kita kirim ke Rusia, Eropa. Itu tas perempuan. Pemasarannya udah internasional ternyata ya. Kita kirim ke situ, mereka apresiatif sekali dengan harga 4.500.000. Wow, gue bilang, nih limbah, gue beli 5.000 kilo. Tas itu beratnya cuman nggak sampai setengah kilo. Dibelinya 4.500.000, berapa kali lipat yang kita hasilkan. Dan satu kebanggaan bagi kita. Apa saja? Kita beli thrift, barang bekas di luar. Kita beli dengan harga potongan 50%. Diolah kembali? Kalau kita olah sampah, jual keluar, harganya lebih mahal daripada bahan bakunya. Berkali-kali lipat ya. Tadi kan Ajo berangkat dari berangkat dari mungkin mencari-cari harga yang lebih ekonomis gitu ya. Solusinya nemulah PVC. Tapi itu gimana caranya mengolah PVC? Maksudnya PVC kan bulat ya? Paralon bulat. Terus berbagai macam karyanya, aku melihatnya ada yang bisa datar kayak gitu, permukaannya itu diapakan, teknik seperti apa yang digunakan untuk mengolahnya? Kan PVC ini anti api. Di saat bakar, melakukan perubahan aja. Nggak hangus. Tidak hangus. Dibakar pun nggak meleleh seperti plastik yang seperti ini.
Kalau PVC itu dibakar cuma melunak, merubah bentuk, akhirnya keras lagi. Waktu keras itu pun dalam 3 menit lah. 3 menit keras. Jadi dalam proses tadi itu kita membakarnya dengan hot gun namanya kan. Kalau untuk membakar makanan, kita bakar, atau mesin las pun bisa kita bakarnya. Dilelehkan seperti itu sedikit. Nggak, dilunakin aja. Oh, dilunakin aja. Bakar segimana dia nggak bakal meleleh. Kecuali udah masuk ke dalam tungku pelelehan. Dia meleleh. Nah, jadi proses seperti itulah. Jadi menimbulkan motif yang cantik. Kita nggak pakai cat. Itu diukir sendiri? Diukir sendiri, dan motif yang bakar-bakar, yang pecah-pecah itu, itu nggak dicat. Tidak dicat? Hasil dari proses pembakaran. Dan warnanya hasil dari pembakaran. Jadi alami ya? Alami semua. Jadi banyak yang kita kurangi. Pengecatannya nggak ada. Clearnya itu, untuk pengkilatnya itu kita gunakan base-nya water base. Jadi kita nggak pakai solvent. Atau pengkilat yang berbahan thinner. Kita nggak pakai. Tidak digunakan lagi. Jadi itu sudah alami. Langsung dijual begitu. Yep, betul. Dengan tadi aku tuh sempat lihat ya di Instagramnya Ajuar Kreatif itu hasil-hasil karyanya itu cukup mengkilat. Itu sama sekali tidak pakai pengkilat apapun. Enggak. Keren juga ya desain Empu Sumber ya. Kalau penasaran ini nanti bisa dicek langsung di Instagramnya Ajo. Itu ada beberapa hasil prakaryanya. Tadi aku sempat lihat ada tas juga. Ya, betul. Ada tas, kemudian ada kayak kap lampu itu gede. Terus apalagi Jo? Kap lampu, terus soft case handphone. Soft case handphone? Iya, betul. Kalau untuk aksesoris dan untuk interior ada sofa. Kita sudah bikin sofa. Bodinya itu paralon, busanya itu sabut kelapa. Jadi menggabungkan berbagai macam elemen sabut kelapa ini muda ya. yang ada di taplok sampahnya, saya olah sendiri. Saya saring semua. Jadi yang saya pakai itu koko fibernya untuk bantalan bangku seperti ini. Baik. Tapi ini pasti ada kalau misalkan kayak kayu itu pasti lapuk. Betul. Atau mungkin triplek itu butuh kayu lagi dan pasti lapuk lagi. Kalau paralon ini ada kekurangannya nggak Jo? Kekurangan dari paralon ini yaitu yang saya temukan selama ini, kurangnya limbah yang saya temukan sekarang. Limbahnya ya. Jadi susah menemukan limbahnya. Iya, jadi terpaksa beli baru gitu. Banyak beli baru kebetulan. Kalau seandainya tergantung konsumen. Kalau konsumennya minta seperti ini, saya kasih contoh, ada wali kota waktu itu membeli rantang. Iya, rantang. 4 tingkat itu ada 100 piece. Beli itu karena fungsionalnya buat packaging makanan, ya udah saya pakai yang baru. Tapi kalau yang lain semuanya bekas. Bekas. Nggak ada gitu, misalkan tetangga atau warga sekitarnya karena Ajuar Kreatif nih bikin prakarya dari limbah-limbah terus tetangganya kasih limbah atau nggak ada? Malahan keuntungannya terhadap lingkungan, kami kerjasama dengan tukang ngambil sampah, bapak-bapak beca itu. Biasanya kita beli 5.000, ya kita beli 5.000 juga sekilo. Beli nih ya, belinya 5.000, untungnya 4,5 juta. Masa nggak mau bikin UMKM kayak gitu? Ya kan lumayan itu duitnya. Tapi ini ada teknik khusus nggak yang Ajo lakukan nih? Mungkin tadi pakai apa? Fire gun, hot gun gitu kan? Apakah ada teknik khusus lainnya dalam membuat mungkin pesanan-pesanan custom? Enggak juga sih, sama aja. Sama semuanya. Sama semuanya. Dasarnya api, dibakar. Mungkin paralonnya khusus gitu? Enggak juga, tergantung. Kalau kita bikin tas, itu paralonnya kita ambil ketebalannya 0,1 mili, misalkan, atau 0,2 mili, yang lebih tipis, karena supaya nggak berat. Oke, pantas ya agak susah menemukan limbah paralon, karena paralon sendiri itu terurainya 500 tahun, teman-teman. Jadi agak susah menemukan limbahnya. Terus selain aspek kesenian nih, apakah udah melihat karya sendiri itu sebagai dampak yang positif terhadap lingkungan atau seperti apa? Alhamdulillah selama ini kami menganggap sampah yang kita olah menjadi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Kenapa? Karena sejauh ini dari 2013 kita berdiri, nggak duduk-duduk sampai 2025 ini. Nggak duduk-duduk ya, berdiri terus. Sampai 2025 ini, dan bermacam pelatihan udah kita lakukan. Pertama kali kita masuk dari kelurahan, naik ke kecamatan, habis itu ke provinsi, pernah kita mendapatkan dua kali kesempatan memberikan kegiatan pengolahan limbah paralon ini dari 19 kabupaten kota, itu di Sperindak 2 kali.
Alhamdulillah. Dan sampai sekarang mereka yang kita latih itu masih melakukan hal yang sama. Masih mengolah limbah PVC di daerahnya masing-masing. Nanti dijual ya. Berarti ini Ajo ngajarin cara bikinnya ya juga, mengajarkan cara pemasarannya ya juga. Pemasaran. Kalau pemasaran biasanya gini. Kalau saya kepepet nih, wah, butuh banyak nih, minta banyak nih, ya udah lempar. Oh, lempar. Gitu. Terus kalau mereka ciptakan karya satu, Jo, gue bikin karya satu nih beda dengan lu nih. Coba lihat. Pasarnya kemana nih? Coba lu tawarin sini. Oh, jadi ini tetap sistemnya kolektif gitu ya, Jo ya. Even kita mengajarkan nih, orang itu juga bisa cari sendiri. Kalau kita butuh, kita bisa tinggal lempar. Seharusnya begitu kan. Oke. Tapi sejauh ini Ajo kan udah 13 tahun. 13 tahun. Itu udah berapa orang tim Ajo sampai sekarang? Kalau tim mungkin udah nyampe 20 lebih lah. 20 lebih di studio yang di Ulak Karang ini? Kebetulan sekarang ini mereka udah pada tamat nih. Jadi saya mengumpulkan para mahasiswa. Oh, mahasiswa dengan latar belakang pendidikan khusus kayak seni rupa gitu? Oh, apa aja? Malah saya nggak mengambil seni rupa. Kenapa? Karena mengajarkan ke mereka itu, lu tamat sekolah ini, bukan berarti lu harus kerja satu jurusan. Oke. Terus yang kedua, bagaimana cara lu kuliah di Padang, terus lu nggak ngarepin nih jajan dari orang tua, lu bisa ngasilin sendiri. Iya benar. Gitu kan. Kapan perlu lu bisa ngirim ke kampung. Benar. Apa? Tugas lu sebagai mahasiswa jalan. Lu duduk di sini lu ngasilin. Gua ada project lu gua ajak. Bener ya. Lu nggak perlu bayar. Jadi yang diajak tuh emang mungkin mahasiswa yang mau untuk belajar. Karena mungkin dengan mereka kita bantu seperti ini, kita kembangkan seperti ini sebagai contoh bagi kawan-kawan yang lain. Dan satu lagi yang dalam otak saya, tamat mereka kuliah, mereka jerit, wah gue kerja kemana ya, ngelamar kemana ya, gitu kan. So, kenapa lu nggak mikirin bahwa gue tamat kuliah, gue punya usaha? Karena mungkin mindset sekarang tuh, oke, kita kuliah jadi karyawan gitu. That's right, itu dia. Kesalahan mindset itu. Kesalahan mindset. Kita harus merubahnya. Kita rubah. Makanya alhamdulillah di rumah itu dulu awalnya kita kos-kosan, kita bikin kos-kosan ada 6 pintu. Sekarang saya tutup kos-kosannya, saya bikin ini ruang gambar, ini galeri, ini ruang kerja. Oke, dibikin studio gitu ya? Bikin studio. Dan 2 kamar lagi buat mereka tidur. Jadi kalau ada dari luar daerah, lu nggak perlu kos, lu tinggal sini. Gitu. Jadi kita meringankan orang, alhamdulillah selama ini kita meringankan orang, orang meringankan kita. Oke, benar juga. Sampai melayang. Tapi ada yang menarik nih dari perjalanan Ajo Art Kreatif ini di Sana Kempo Sumber, karena kan 13 tahun sudah berdedikasi begitu ya, mungkin menginfluence masyarakat juga dan UMKM lainnya agar lebih kreatif. Selain itu Ajo Art Kreatif ini ternyata itu juga sering memberikan pelatihan di lembaga permasyarakatan atau lapas gitu ya. Ini gimana nih Jo, pengalaman mengajar di lapas? Iya. Aku bukan gimana-gimana, maksudnya agak skeptis gitu ya. Iya betul. Lapas kan isinya para narapidana gitu. Kemudian kita mengajarkan hal-hal yang mungkin mereka awalnya sulit untuk melakukan tersebut gitu. Tapi ternyata Ajo memberikan pelatihan itu, gimana ceritanya? Awalnya saya berpikiran sama. Awalnya. Iya, awalnya ya. Setelah saya masuk ke sana, jantung deg-degan, gue ketemu nih. Yang dalam mindset kita, lapas itu adalah orang yang serem, ngeri gitu loh kan, yang dikurung gitu kan. Ternyata saya masuk ke sana mungkin 360 derajat. Berbeda ternyata ya. Apa yang kita pikirkan. Masuk ke sana mereka membutuhkan ini malah. Membutuhkan pengajaran-pengajaran. Iya. Karena mereka nggak ada kegiatan. Sehari-hari keluar sel, masuk sel, main di lapangan, main bola, ngobrol sama teman. Terus masuk sel lagi gitu kan. Ngapain gue ya gitu. Tapi alhamdulillah dampaknya setelah kita masuk ke lapas, saya mengenal mereka, mencoba membuat workshop, dan alhamdulillah di Pariaman tuh udah ada workshop pengolahan limbah sampah paralon, udah ada workshopnya dan mereka sudah menghasilkan. Oh, udah dijual berarti? Iya. Berarti warga binaannya yang diajarkan sampai bisa gitu? Betul. Oke, apakah dipilih, kan maksudnya kalau mohon maaf ya, narapidana kan ada yang tingkat kriminalnya tinggi banget sampai yang mungkin biasa-biasa aja gitu. Oh gitu. Enggak, mereka sama aja semua sana. Sama aja. Cuman yang dipilih itu kategorinya misalkan ada 6 bulan lagi mau keluar. Nah, itu yang kita ambil karena mereka sebelum keluar itu butuh sertifikat. Oke. Jadi sertifikat kecakapan yang di Giatjanya gitu loh kan, dan kelatihan kerjanya.
Nah, sehingga mereka di luar itu nggak mengulang hal yang sama, sehingga bisa membuka usaha. Oke, jadi kayak pembekalan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan keluar dari lapas, mungkin sebagian masyarakat itu masih sulit untuk menerima kita menjadi karyawan untuk kerja tempatnya. Jadi daripada hal seperti itu terjadi, jadi mending kita bikin usaha sendiri aja. Oke, tapi kan ini peserta lapas kan udah berapa tahun aja? Udah masuk tahun ketiga. Udah masuk tahun ketiga di Lapas Pariaman. Itu pernah nggak dapet punya cerita mungkin yang cukup sentimental atau mungkin berkesan waktu Ajo kasih pelatihan di lapas? Sangat berkesannya begini. Ada satu narapidananya kasus narkoba, ya boleh sebut ya. Oh iya, kasus boleh. Narkoba. Terakhir saya ngajak ada dari sana syuting. Saya kaget dia ngomong kayak gini. Bang Ajo katanya, saya nggak mau keluar dari sini. Kenapa? Kalaupun saya keluar, 2 hari saya di luar, saya akan masuk lagi. Terus saya bilang, lah kenapa? Bilang gitu. Emang lu di sini emang makan lu gratis gitu, kan tidur lu dijagain, lu emang keren kok. Gitu, kan. Terus alasan lu kenapa mau dikurung begini? Kata dia, saya bekerja sini sudah puas. Bikin apa? Bikin lampu hias, bikin pajangan dinding dari paralon bekas, dan dia menghasilkan dan dia sudah bisa menggaji rekannya sendiri. 4 orang yang sudah digaji sama dia. Oke. Jadi dia nyaman ya bekerja di situ. Dia bisa mengirim adiknya uang kuliah. Oh, jadi berarti kalau di lapas itu kalau misalkan dijual, napinya juga mendapatkan harus pesanan? premi namanya. Oh, premi. Oke. Makanya itu persyaratan saya terakhir, pertama kali itu masuk ke lapas itu yang saya berikan. Selesai pelatihan, saya lihat mereka punya potensi, mereka hebat, pola pikir dia maju. Cuman kesalahannya mungkin ada gitu kan. Ya siapa sih manusia nggak punya salah. Iya benar. Mungkin lagi apes aja gitu. Betul. Dan mereka baik semua. Baik ya. Bilang baik semua. Nggak ada yang berniat untuk mencelakakan kita atau ngeledek lu siapa. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Bang, alhamdulillah. Oh, berarti ada keinginan untuk maju dan belajar juga dari napi-napinya. Karena ada pelatihan ini. Nah, persaudaraannya tinggi di sana. Lu kasus ini dibedakan nggak, sama aja. Sama aja. Gitu. Oh, lu orang kaya, lu orang miskin, sama aja. Oke. Itu yang saya temukan di Lapas Pariaman. Oke. Nah, jadi setiap kita ada pameran di Padang, ada bazar di Padang, itu Lapas Pariaman kita bawa. Lu mau ikut pameran nggak nih? Oh iya, boleh Jo. Gua kasih tempat. Dan kebetulan kemarin kita ada event di Youth Center. Terus yang terakhir dibikin eventnya di Taman Melati, Taman Aditya Warman. Nah, Taman Melati itu lapas saya aja untuk ngisi stand gitu. Terus di Bazar UMKM ya. Terus di Taman Melati terakhir kita adakan November kemarin. Itu Lapas Pariaman saya aja juga. Gitu. Karena pasaran mereka tuh harus, karena produk mereka sudah meningkat. Sekarang udah bikin sepatu. Iya. Di tanggal 10 Februari besok, saya bikin ngadakan pelatihan membuat kasur. Oh, kasur. Dan sofa. Dari paralon juga nggak ada? Semua. Oh, semuanya. Kita olah semua. Gitu. Oh, gitu. Berarti Ajo semua yang ngajarin? Ya. Oh, ternyata multi talent Ajo ini di sana yang Sumbar ya. Bikin kerajinan dari PVC ya, bikin sepatu, sofa dan juga kasur. Gila sih. Nih, keren sekali. Ajo ini boleh sambil dimakan aja biar kita siap. santai nih ya. Biar nanti haus ya, tegang kita. Nah, jadi Info Sumber ya, itulah perjalanan Ajo, ternyata mengajarkan teman-teman di lapas itu sebuah dedikasi ya. Ya, betul. Dedikasi biar ada dampak sosial ke masyarakat juga. Saya berpikir begini, kalau saya balik ke kampung itu saya kan gedenya di Jakarta. 2013 itu pertama kali nginjakin lagi kaki ke bumi Ranamina. Sejak pindah dari umur ya tahun-tahun 80-an lah ke Jakarta gitu. Balik ke sini, dalam otak saya harus berguna. Harus berguna buat lingkungan sekurang-kurangnya gitu. Dan alhamdulillah apapun yang kita kerjakan dengan konsistensi. Jadi terkadang apapun yang kita lakukan kalau nggak konsisten nggak ada guna. Iya benar sih. Sebenarnya. Konsisten 13 tahun akhirnya sekarang ini sangat berguna bagi masyarakat banyak ya. Mencapai 8 negara loh. Penjualan kami. Wah, keren sekali. Kemana aja tuh Jo? 8 negara? Maaf, saya ralat ya, bukan ekspor ya. Iya, bukan ekspor ya. Retail itu pembeliannya misalkan ada 3, ada 4 buah gitu. Itu retail. Kalau ekspor itu mungkin 20 atau di atas 100 gitu kan. Kalau kita ya retail. Jepang, Rusia, Jerman, Brazil.
terakhir ke Brunei Darussalam. Oke, itu kan Ajo nih udah, maksudnya udah marah melintang ya, udah sejauh ini udah 13 tahun nih, udah keren banget. Apakah ada latar belakang pendidikan tertentu sebelumnya? Enggak. Oh, tidak ada juga. Berarti memang tidak sesuai jurusan sekolahnya? Saya dulu pesantren. Oh, pesantren. Maaf. Saya di Gontor 1 Jawa Timur dulu. Oke, ini tidak memilih menjadi gus atau ustadz ya, tapi memilih menjadi seorang seniman. Kita ustadz juga. Oh, ustadz juga? Ya, karena yang ngajarin tuh ustadz. Ustadz tuh guru. Oh, bahasa Arabnya. Apa? Jadi ustadz tuh guru, seorang guru. Oke. Gitu. Karena saya suka ngajarin. Ngajar apa aja gitu. Nah, sehingga ya kenapa kita nggak ngajarin kepada masyarakat pentingnya limbah. Oke. Kita ngeliat sampah itu kayak emas. Tadinya aku pikir Ajo ini adalah seorang lulusan seni rupa atau mungkin emang orang yang ada bidang seninya gitu. Ternyata adalah seorang lulusan pesantren ya, Senayan Sumbar ya. Iya, setara SMA. Oke. Berarti tidak ada, mungkin kursus dulu juga nggak ada. Jadi emang belajar dulu otodidak gitu ya, Jo ya? Mungkin turunan kali itu kan. Turunan juga. Bapak saya tukang bangunan gitu kan. Oke. Bapak tukang bangunan, kemudian anaknya ternyata menjadi tukang ngajar. Nah, kan tukang ngajar ada. Tukang ngajar juga kan, benar sekali. Jadi memang tidak ada latar belakang pendidikan tertentu. Kemudian ini bisa melakukan penjualan juga ke lapangan negara, itu keren sekali. Itu belajarnya otodidak juga, Jo? Ya. Awalnya kita coba-coba di Etsy. Cari gimana sih caranya jualan keluar gitu kan. Oke. Nah, kita coba-coba searching ya, alhamdulillahnya Mbah Google gitu kan. Iya benar. YouTube gitu kan, kita pelajari semua. Karena apapun yang kita butuhkan semua udah ada. Sampai saya belajar SketchUp sendiri, gambar 3 dimensi, bikin ruangan kayak gini, desain kafe, ya udah kita bikin dulu gitu kan. Otodidak semua. Oke. Saya bukan tamatan seni rupa atau anak DKV atau apa segala macam, mohon maaf. Cuman di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau nggak ada kemauan ya jalan-jalan. Oke, tapi sejauh ini perjalanan Ajo ini ada jatuh bangunnya nggak sih? Ada nggak momen dimana kayak susah sekali nih bikin orderan yang satu ini, atau jauh sekali ini dikiriminnya ini, atau ada terkendala biaya atau apa? Selama ini kendala-kendalanya apa ya? Penjualan sih oke-oke aja. Penjualan oke-oke aja ya. Karena target utama itu bukan jualan, tapi lingkungan. Lingkungan, benar ya. Di balik lingkungan itu ada ekonomi yang kita dapatkan. Benar, menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan teman-teman sekitar juga. Makanya kita tuh nggak pusing, wah, kok nggak manggale, wah, yo gitu kan? Kok nggak laku-laku, yo gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Malahan kalau habis bazar nih, kejual 4 gitu kan. Ada lampu-lampu tabung, saya bagiin. Oke. Supaya mereka suka dengan sampah. Maksudnya suka mengolah jadinya gitu kan. Oke, jadi belajar ya mereka ya. Nah, segitunya saya kasih paham kepada orang, lu nggak rugi, Rik. Banyak teman bilang, lu nggak rugi, Rik. Enggak lah, apa yang gerugiin gitu. Malah nanti baliknya 10 kali lipat loh. Ya kita memberi dulu kan kata-katanya nih, terima kasih. Kasih dulu baru kita terima. Oke. Kan terimanya dari kita. Kita terimanya dari kita ya. Kasih dulu baru terima. Terus ini gimana nih respon keluarga sama yang Ajo kerjakan ini? Dulu sih jadi candaan mereka. Wah, lu balik ke Padang lo jadi pemulung lo gitu loh kan. Nah, terus ya dengan candaan kayak gitu saya bilang gini, saya berharap sampah ini bikin saya kemana-mana gitu. Jadi ada filosofi kami, yaitu kami nak kama-kama tapi ada dima-dima. Oke. Kami nggak pernah, saya nggak pernah ke Jepang, adik-adik nggak pernah ke Jepang. Tapi karya kami udah nyampe ke Jepang. Karyanya udah sampai ke luar negeri ya. Kita nggak pernah ke Brazil. Tapi karya sampai. Jadi sehingga terobati apa yang saya bilang dengan kakak-kakak dengan dalam candaan itu. Dapat utusan dari Dekranasda Kota Padang mewakili Kota Padang untuk pameran ke Jakarta. Se-Indonesia. Di situ kita baru sadar bahwa banyaknya kurang kita setelah melihat seluruh Indonesia. Dan itu saya kasih tahu, nginep di rumah orang tua kan, Mak, ambo kapan ke Jakarta, Mak, naik sampah. Oke. Batu ya pakai piti sampah. Dengan karya ambo difasilitasi oleh negara, pemerintahan Kota Padang, ambo berangkat ke Jakarta.
Kok di Bayi menginap di hotel loh, Mak? Kamu di Gilanjo sekian loh, Mak. Standmu sekian sehari loh, Mak. Akhirnya aku ke Mak, aku nang paci itu jadi. Oh itu aja. Berarti konsisten aja sama yang kita lakukan gitu kan ya Jo ya. Keren sekali. Alhamdulillah. Ini 2 pertanyaan penutup terakhir ya Jo ya. Maksudnya dengan usaha Ajo sudah berjalan belasan tahun ini, ada nggak rencana untuk mengembangkan atau memperkenalkan inovasi baru terhadap karya-karya Ajo yang sudah ada ini? Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi proses pembangunan sebuah usaha juga, PT dengan teman-teman kru. Terus menciptakan bagaimana kita mengkolaborasikan UMKM dan UMKM apa aja dengan limbah ini, daur ulang ini. Gitu. Jadi sekarang saya lagi bikin meja pajang untuk seluruh UMKM ya. Siapa aja, itu nanti meja pajang itu portable, bisa dilipat jadi koper. Nanti kalau dibuka di luar jadi meja dia. Gitu. Jadi itu dari sampah paralon. Itu lagi kita rancang. Baru tadi malam habis selesai desain. Itu baru selesai desain, pagi tadi saya kirimin dan coba diperbanyak Jo katanya gitu kan. Dan saya coba produksi 1 dulu. Nanti untuk didistribusikan kepada UMKM yang lainnya. Supaya mereka lebih semangat di usahanya. Selama ini kan saya ketemu dengan teman-teman sama UMKM, saya pikir begini, kamah emang galeh Jo. Galeh kami iko ke iko aja nyo, gitu loh kan. Kacang goreng ke kacang goreng misalkan gitu. Terus saya bilang gini, kita UMKM yang di Padang Utaranya udah berapa ribu. Kalau kita ngumpul satu tempat itu udah jadi pasar. Minimal 20 macam produk. Itu udah jadi pasar kita. Iya benar. Apalagi sekota Padang. Akhirnya saya sampaikan kepada ada dinas, saya sampaikan kepada Ikraf waktu itu, ayo kita bikin pasar. Bagaimana UMKM ini kita kumpulkan, kita jadikan satu pasar, bermacam-macam produk di situ. Ada vision. Insya Allah di minggu ketiga Februari kita akan ada event lagi. Oh ada event lagi ya? Bisa di-spill? Bisa. Apa tuh eventnya aja? Bazar UMKM tetap, selalu tetap, dan insya Allah kita lakukan lomba band anak muda Kota Padang. Di Kota Padang. Dalam menyambut event apa? Event mau puasa soalnya. Oh mau puasa, oke. Nanti kita tunggu ya eventnya ya. Dari Kota Padang apa Sumatera Barat? Kota Padang aja dulu. Kota Padang. Jangan besar-besar. Oke, pertanyaan terakhirnya Jo, mungkin Ajo punya harapan atau mungkin pesan-pesannya terhadap mungkin UMKM yang serupa yang ingin menjalankan usaha ini, apa pesannya, kemudian apa harapannya? Pesannya begini, kawan-kawan UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat ya, nggak terkecuali siapa aja, ataupun Indonesia. Kalau Ajo Art menjadi sebuah contoh bagi kemajuan usaha kawan-kawan, ayo. Kuncinya satu, konsistensi. Ciptakan hal-hal menarik. Kita bikin randang, orang bikin randang, pembedanya apa? Kita bikin usaha, mereka bikin usaha, pembedanya apa? Berikan keunikan usaha Anda, konsistensi dalam mengerjakannya. Jangan pernah menipu pelanggan. Menipu nggak boleh ya? Menipu pelanggan, karena itu salah satu membuat kemunduran usaha kita. Satu lagi, dan harapan untuk saya sebut ya, untuk stakeholder yang ada atau pemerintah yang ada di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat, tolonglah untuk pendaur ulang digaet lagi. Masih banyak loh yang pendaur ulang yang nggak terangkul oleh kawan-kawan pemerintah yang Kota Padang, karena mereka bercerita ke saya, Jo, kamu kok nggak diajak-ajak yo? Jo, kamu kok nggak tahu yo? Nah, jadi mohon lebih ke bawah lagi lah. Saya senang buat pemerintah yang ada sekarang dan yang selalu mendukung yang sudah ada. Tapi bagaimana caranya mencari yang belum ketemu? Oke. Itu aja sih sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Ajo. Nah, itu dia Nusantara Info Sumber, obrolan kita bersama Ajo Art Kreatif ya, seseorang yang memanfaatkan dan mengolah limbah menjadi pundi-pundi rupiah. Dan pastinya hal yang dilakukan Ajo ini adalah bentuk dedikasi terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Sekali lagi kita berterima kasih terhadap sosok-sosok seperti Ajo ini yang peduli terhadap limbah, pengolahannya, dan ternyata itu bisa dijadikan
dalam bentuk uang atau rupiah. Sekali lagi untuk Dansa Anak Info Sumbar, terima kasih sudah menonton podcast ini hingga selesai. Terima kasih kepada Ajo Art Kreatif yang sudah mampir ke podcast Info Sumbar Batandang. Dan untuk Dansa Info Sumbar, jangan lupa untuk follow kita di berbagai platform sosial media yang ada, di TikTok, Instagram, Twitter, Reels, di TikTok, Instagram, dan berbagai macam platform lainnya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Riani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Aju, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Nih Aju, boleh kita cicipi dulu lah. Boleh lanjut. UMKM.